terima kasih kepada Bapak Dian Rahmat SPD yang telah memandu tiga materi dari awal sampai yang ketiga tadi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi yang keempat, yaitunya fotografi jurnalistik dan implementasi yang akan disampaikan oleh Bapak M. Raffi Darmawan. Halo Bapak Raffi. Pak Raffi bisa bergabung bersama kita? Ya, sambil menunggu Bapak Muhammad Raffi Darmawan AMD, ada sedikit kurikulum vitae yang akan saya sampaikan, bahwasanya beliau lahir di Jakarta 29 Juni 1999. Ya, halo Bapak Raffi. Ya, dilanjut. Selanjutnya adapun hobi beliau. Ya. Halo. Ya, Madam. Halo. Enggak, ini Raffi. Halo. Ya. Enggak, ini kedengeran kan? Kedengeran. Oh ya, makasih. Ini maaf, ini giliran saya. Sorry, ini buat. Ya, halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Darmawan. Saya lulusan mahasiswa BSI ya, yang baru lulus tahun 2021 November kemarin. Dan di sini saya menjadi narasumber untuk fotografi jurnalistik, jurnalisme. Kalau gitu, mari mulai. Pertama, tentang slide pertama, itu tentang fotografi. Pengertian fotografi itu berasal dari bahasa Yunani yang menjadi dua kata, yaitu photos cahaya dan grafina yang berarti melukis. Sebagai istilah umum, fotografi proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pekat cahaya. Lalu selanjutnya adalah tentang sejarah kamera. Sejarah kamera dilansir dari media Techwala, itu pada abad ke-19, gagasan lensa menjadi cikal bakal cara kerja kamera telah dikembangkan oleh ilmuwan muslim berkebangsaan Irak bernama Ibn al-Hayatman, yang telah membuat catatan tentang kamera Orutka, di mana kamera ini menggunakan lensa yang memfokuskan cahaya dalam kotak gelap. Lalu selanjutnya adalah tentang penemuan kamera. Setelah itu pada abad ke-13, sarjana kebangsaan Inggris Robert Barcon menciptakan sebuah kamera yang terinspirasi dari Orutka dan menciptakan kamera jarum. Lalu kamera tersebut diperbarui lagi pada tahun 1827 oleh penemu yang berasal dari kebangsaan Prancis yang bernama Joseph. Dan dari hasil kamera tersebut, ia menciptakan foto pertama yang diproduksi oleh umat manusia. Gambar foto pertamanya tersebut ada di gambar di atasnya, yang bisa dapat dilihat. Itu merupakan foto pertama serta foto tertua milik umat manusia. Selanjutnya adalah untuk type of shot ya. Type of shot sendiri atau tipe pengambilan gambar, ini merupakan tipe-tipe yang paling umum atau yang biasanya paling suka dipakai oleh kebanyakan wartawan ataupun kameramen. Banyak jenis type of shot, tetapi yang paling umum itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama adalah extreme close up. Extreme close up ini adalah jenis pengambilan gambar yang dimaksud untuk mengambil detail dari suatu objek. Tujuan dari extreme close-up sendiri ini adalah untuk mengambil paling detail terperinci dari suatu objek.
Yang kedua adalah big close up. Big close up atau pengambilan gambar yang dimaksudkan untuk mengambil detail dari suatu sisi objek, mengambil detail yang saling berhubungan untuk mendapatkan sebuah gambar, misalnya seperti gambar ekspresi wajah, ataupun gambar dari pergerakan tangan. Biasanya ini dalam suatu cerita ataupun dalam sebuah pengambilan gambar, ini penting untuk memperlihatkan apa yang ingin ditunjukkan dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah close up. Close up itu merupakan pengambilan gambar yang dilakukan dengan fokus ciri khas dari bagian objek, mengambil detail seseorang atau karakteristik dari objek tersebut, baik dari reaksi wajah, keunikan dari sebuah makhluk, ataupun peragaan dari objek yang diambil tersebut. Selanjutnya medium close up. Medium close up merupakan sebuah shot yang paling sering dipakai oleh news yang berkecimpung di news seperti wartawan ataupun juga presenter-presenter berita. Itu biasanya digunakan untuk mengambil gambar secara fokus oleh dari wajah sampai pinggang dengan menyisakan sedikit headroom. Menyisakan sedikit headroom. Headroom itu tuh merupakan jarak dari sudut batasan kamera hingga kepala yang menyisakan sedikit ruang di kepala. Tujuannya biasanya juga untuk mengambil background yang berada di belakang dari objek tersebut. Selanjutnya adalah full shot. Full shot atau pengambilan gambar yang dilakukan oleh seluruh objek tanpa adanya terpotong dari atas sampai bawah kaki. Biasanya ini dilakukan oleh banyak model. Model-model baju ataupun model-model majalah lainnya. Selanjutnya adalah medium long shot. Medium long shot adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan sedikit penampilan background di belakangnya. Hal ini bertujuan biasanya untuk mengambil sebuah momen dari objek dan di sekeliling dari suasana tersebut. Selanjutnya adalah long shot. Long shot adalah pengambilan gambar yang dilakukan dengan menampilkan seluruh bagian objek tanpa ada yang terpotong. Hampir mirip dengan yang lainnya, yang sebelumnya saya jelaskan, tapi perbedaan di sini sangat signifikan karena biasanya long shot itu diambil untuk mengambil suasana gambar, tetapi suasana gambar tersebut masih dibilang cukup terbatas. Misalnya seperti ada seseorang yang mengambil momen buat mengambil gambar seperti kayak Monas ataupun beberapa patung sejarah, itu masih termasuk dalam long shot karena objek yang mau dijadikan patokan gambar itu biasanya besar. Dan terakhir adalah extreme long shoot. Extreme long shoot ini biasanya dipakai untuk pengambilan gambar, pemandangan lingkungan ataupun sebagai hal lainnya yang biasanya diambil tuh ya untuk memberikan panorama kepada seseorang bahwa tempat itu biasanya indah ataupun tempat itu memiliki suatu nilai yang hanya dapat dinilai oleh orang yang melihat tersebut. Selanjutnya adalah angel shoot. Angel shoot merupakan sebuah pengambilan yang disesuaikan pada pandangan atau ketinggian dari suatu objek atau shoot. Itu high angle. High angle merupakan pengambilan gambar yang dilakukan untuk mengambil gambar dari atas objek yang dimaksudkan untuk memberi intimidasi tekanan pada objek yang membuat objek terlihat kecil. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu sekalian sedang menonton film dan ada sebuah scene yang diperlihatkan bahwa ada seseorang tuh yang kecil banget, yang ketakutan, itu biasanya itu mata dari kamera itu tuh memberikan tekanan bahwa dia itu tinggi atau besar yang memberikan semacam intimidasi kepada si objek tersebut.
Selanjutnya yang tengah, A-level. A-level itu merupakan pengambilan gambar yang dilakukan setara pada ketinggian objek yang diambil, yang dimaksudkan untuk memberi kesan kesetaraan atau memiliki kesan bahwa kita ini sama-sama memiliki status yang sama atau memiliki prinsip yang mengatakan, oh bahwa dia adalah orang yang sama seperti saya. Selanjutnya ada low angle. Low angle itu adalah pengambilan gambar kebalikan dari high angle yang dilakukan untuk memberi maksud bahwa objek yang diambil itu memberikan intimidasi pada penonton, tokoh ataupun pandangan dari kamera yang kita lihat. Low angle ini memberikan kita bahwa kita sendiri yang terintimidasi oleh objek yang kita ambil. Selanjutnya adalah tentang perbedaan jurnalistik dan jurnalisme. Menurut Teddy Kumaidi yang diambil dari artikel Kompas.com dalam kutipan bukunya yang berjudul Jurnalistik Dasar Trik Menulis Artikel Opini di Media Cetak dan Online bagi Mahasiswa dan Pelajar yang diterbitkan pada tahun 2020, dikatakan bahwa jurnalistik selalu memiliki berkaitan dengan kewartawanan ataupun persurat kabaran. Sedangkan jurnalisme artinya memiliki pekerjaan yang mengumpulkan fakta, menulis, mencari, menyuting, serta menerbitkan berita dari surat kabar. Istilah jurnalisme ini sendiri pun disebut dengan kewartawanan. Antar jurnalistik dan jurnalisme sendiri itu pun tidak memiliki perbedaan sebenarnya. Karena makna keduanya sama-sama berkaitan. Dan karena tidak ada perbedaan ini tersebut, beberapa orang sering mengatakan bahwa jurnalistik dan jurnalisme ini berbeda. Tapi sebenarnya itu mereka sama saja dan hanya berbeda istilah saja. Selanjutnya tentang foto jurnalistik ya, saya mohon maaf tentang PPT-nya. Sepertinya di ini saya ada semacam bug atau kesalahan. Pertama dari contoh pertama yang ada di sebelah kiri, ini merupakan foto yang saya ambil dari Tribun News.com tentang berita kerusuhan di Bawaslu. Jujur pada saat berita di Bawaslu itu, pada saya masih mahasiswa semester 4, saya itu berada di Bawaslu untuk melakukan penyutingan berita. Di sana saya datang pagi-pagi hingga malam, bahkan pada saat kerusuhan itu pun saya masih ada di situ. Dan di situ dapat dikatakan seperti yang dilihat pada foto sebelah kiri, itu merupakan kerusuhan yang sangat dahsyat karena pada saat itu seluruh Indonesia sedang terbagi menjadi dua kubu antara Presiden Jokowi dan Presiden dan calon Presiden Prabowo pada saat itu. Pada kerusuhan itu masyarakat mulai mencari kebenaran karena ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi yang sekarang melakukan kecurangan pada saat voting, tetapi hal itu tidak terlalu terbuktikan karena beberapa itu hanyalah sebuah rumor. Lalu untuk foto kedua, mungkin di antar bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di Jabodetabek bisa tahu tentang berita banjir tahun 2020 lalu. Banjir tersebut merupakan banjir tahun baru yang sangat luas karena perbedaan cuaca Indonesia tersebut. Banyak kota di Jabodetabek termasuk beberapa titik yang mengalami banjir yang besar, bahkan mengalami korban jiwa. Bahkan gubernur yang pada saat itu mengalami banyak kecaman karena tidak memiliki penanganan banjir yang memadai pada saat itu. Berita dari gambar yang kita lihat di sebelah kanan itu merupakan
Gambar yang menunjukkan bahwa seorang ibu-ibu sedang dievakuasi dari tempat rumahnya. Itu merupakan foto jurnalistik yang saya ambil dari Indonesia. Selanjutnya adalah foto jurnalistik yang saya ambil dari luar negeri. Foto jurnalistik yang pertama di sebelah kiri ini adalah foto yang menggambarkan tentang krisis kemanusiaan yang berada di Afrika Selatan yang diambil oleh Kevin Kelter. Foto ini dapat dilihat bahwa ada seorang anak kecil yang sekarat, dan di belakangnya ada burung pemakan bangkai yang seperti terlihat sedang menunggu anak itu untuk mati ataupun sekarat. Walaupun juga sebenarnya ini tidak benar ya. Tidak benar karena telah dijelaskan oleh sang fotografer sendiri bahwa pada kenyataannya burung itu sangatlah jauh, sedangkan anak kecil itu setelah melakukan pemotretan dikatakan bahwa sang fotografi langsung menolongnya. Dari sini sang fotografi Kevin Kelter itu merupakan pemenang dari Pulse Laser karena telah mendapatkan foto sosial yang luar biasa dan bahkan membuat orang-orang bertanya tentang kode etik dari para wartawan foto. Namun naasnya setelah 2 bulan tersebut di Kevin ditemukan meninggal keracunan karbon monoksida. Ia bunuh kecil. Terdapat surat kecil di bawah. Aku benar minta maaf. Jelasnya dalam catatan terakhirnya itu merupakan salah satu kisah dari fotografer Kevin yang menjadi pula sisi gelap dari fotografer ya. Selanjutnya untuk foto di sebelah kanan, bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian mungkin tahu tentang perang saat ini antara perang Rusia dan Ukraina. Maka bapak-bapak sekalian juga mungkin ada yang tidak lupa pula dengan perang Vietnam yang merupakan perang yang benar-benar sangat mengerikan. Foto di sebelah kanan itu merupakan pemotretan dari foto Vietnam yang diambil oleh Nick Ulter. Dalam foto tersebut, anak-anak ini berlarian menjauhi bom yang dijatuhkan di dekat desa oleh tentara Amerika ke kampung-kampung di Vietnam. Lokasi ini berjarak 25 mil dari kota yang sekarang berganti nama menjadi kota Ho Chi Minh, dan bocah perempuan yang saya sensor itu yang kotak itu pada foto aslinya itu merupakan perempuan yang berlari tanpa busana karena ketakutan dan menangis menjauhi dari bom-bom yang dijatuhkan oleh tentara Amerika tersebut. Untuk nasib dari anak tersebut, anak ini alhamdulillah dia diselamatkan oleh sang fotografer dan menerima perawatan yang baik. Setelah itu dia menjalankan hidup normalnya di ibu kota Vietnam. Yap, sekian, terima kasih. Ini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Raffi Darmawan yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Raffi Darmawan. Disilahkan yang mau raise hand atau yang lewat chat, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua.
telah menggantikan. Tadi saya ke belakang sebentar. Baik, dari Ibu Yeni, raise hand boleh kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ibu Agustian, silahkan, mangga. Terima kasih Bapak Abdi dan juga Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya angkat tangan. Yang pertama tadi saya belum ke Ibu Krisma ya. Ibu Krisma, pemaparannya keren banget ya, amat mudah dimengerti. Semoga Bapak Ibu semua di sini bisa menulis sebaik mungkin. Nggak apa-apa, nulis aja sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Krisma dan juga Ayah Tamrin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jurnalistik yang dari Pak Raffi atau Pak Davi nih? Raffi. Oke, Pak Raffi, thank you banget, keren deh. Di situ juga Pak Raffi memasukkan kode etik jurnalis ya dalam pengambilan gambar atau pembuatan gambar atau memasukkan gambar, di mana di situ melakukan kayak blur gambar misalnya yang tidak boleh dilihat, dan juga menyebutkan gambar diambil dari mana. Nah itu ini seperti tadi yang diterangkan oleh Ayah Tamrin ya, bahwa kalau kita misalnya mau mengambil gambar atau mengambil cerita orang lain, jangan plagiat 100%, kita boleh mengacu atau mengutip, kemudian disebutkan sumbernya. Itu keren banget Pak Raffi. Pak Raffi ini masih muda, semoga besok bisa menjadi jurnalis yang hebat ya. Terus tetap semangat Pak Raffi. Oke. Amin, makasih. Ya, terima kasih Bapak Moderator, juga Bapak Ketua, terima kasih. Saya hanya memberi apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Yeni telah memberikan apresiasi kepada kita semuanya. Di sini banyak pertanyaan Pak Raffi dari teman-teman kita peserta. Alhamdulillah teman-teman kita peserta menyimak materi kita dengan baik dan izin langsung saja. Yang pertama itu merek kamera yang bagus. Nah, untuk pengambilan foto dari Bapak Dr. Nur Sultani MPD, langsung saja Pak Raffi itu boleh dikasih kriteria kamera-kamera yang bagus untuk mengambil fotografi beserta harganya mungkin yang Pak Raffi ketahui. Sebenarnya untuk merek kamera ataupun jenis kamera itu menurut saya itu tidak terlalu penting. Karena saya sendiri juga mahasiswa dan memiliki banyak kekurangan di bagian keuangan, dan menurut saya itu apapun jenis kamera itu dapat dimanfaatkan asal mengetahui yang tadi saya jelaskan tentang type of shot juga high angle. Asal dengan dua itu ditambah dengan sinematografi yang bagus dan baik, itu kita dapat mengambil foto apapun bahkan melalui dari handphone. Tapi jika masih tetap bertanya, menurut saya kamera apa yang paling bagus, ya mungkin saya akan mengatakan kamera jenis Canon ya. Canon itu sangat bagus dalam melakukan potret jurnalistik, karena selain kamera itu ringan, serta dilengkapi dengan berbagai aksesoris jenis lensa yang dapat digunakan oleh hampir semua orang termasuk mahasiswa. Untuk kisaran harga kamera sendiri untuk kamera pemula, saya menyarankan kamera yang berada di kisaran harga 3.500.000-an mungkin. Itu dia akan mendapat kamera bawaan, dan menurut saya itu sudah cukup untuk mengambil jenis-jenis kamera fotografi yang bagus, yang baik. Menurut saya, sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ini waktunya telah lebih 1 menit. Tapi ini pertanyaan bagus. Ada 2 pertanyaan, tapi intinya sama.
mungkin bisa dikasih waktu 2 menit untuk menjawabnya, yaitunya kalau foto yang bisa menghasilkan uang dan diterima secara online standarnya itu seperti apa, ataupun untuk lomba juara gitu agar bisa juara. Nah, kriteria fotonya itu seperti apa ya Pak? Mohon waktunya 1 atau 2 menit untuk menjelaskannya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Enggak Pak? Oke, untuk fotografi yang menghasilkan uang, sebenarnya ini banyak ya orang yang nanya seperti hal ini, dan saya pun sempat bertanya kepada dosen saya di kampus dulu bagaimana cara menghasilkan foto yang mungkin dapat dibayar. Ya pertama tuh yang paling umum adalah mengikuti lomba-lomba fotografi jurnalistik. Dari situ tuh kita dapat kita bisa mengetahui bahkan cara-cara trik dari para pemenang untuk mendapatkan foto-foto tersebut. Kedua itu adalah fotografi yang mungkin dapat kita jual, kita jual kepada orang-orang tertentu atau orang-orang tertentu ya, misalnya pada saat itu tuh sedang ada event yang bagus, kemudian dengan kita memotret sebuah kejadian dengan kejadian pada saat itu, kita pun dapat menjualnya kepada orang-orang. Dan yang ketiga ini sebenarnya paling jarang, tapi yang paling untungin banget pula. Soalnya pernah ada kejadian, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ingat tentang kejadian tsunami Aceh. Itu tuh ya ada seorang warga yang melakukan rekaman situasi pada situasi di tengah-tengah tsunami pada saat itu. Saat bapak-bapak atau ibu-ibu melakukan rekaman tersebut, di situ biasanya itu tuh ya banyak orang-orang TV yang menginginkan video yang hanya sekitar persekian detik itu, dan waktu itu tuh saya dengar bahkan untuk harga video yang beberapa detik itu tuh mereka membayarnya itu dengan hampir miliaran rupiah. Jadi itu pun juga tergantung keberuntungan ya, entah apapun kejadian itu, entah itu bencana ataupun serangan teroris kayak waktu itu di Sarina. Itu kalau bapak-bapak ibu-ibu berhasil mendapatkan salah satu kamera kejadian, bahkan mendapatkan salah satu foto dari sang teroris tersebut secara tidak sengaja, itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menjual foto-foto ataupun video tersebut kepada salah satu orang-orang pertelevisian. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, saya menyarankan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, pertama-tama sebelum di sekitar bapak-bapak atau ibu-ibu mendapatkan kejadian-kejadian yang menggemparkan seperti itu, pertama-tama banget itu yang paling bagus adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memastikan keselamatan sendiri, karena menurut saya nggak berguna walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu menghasilkan foto bagus seperti itu, tapi ibu sendiri itu pulang dengan nama. Jadi menurut saya cuman 3 itu doang sih yang paling saya sarankan. Adalah yang pertama, mengikuti event-event tentang fotografi karena biasanya banyak banget di internet. Sekian dari saya. Iya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Raffi Darmawan. Itu adalah jawaban pertanyaan dari Bapak Bagus dari Men 1 Sumedang dan Bapak Asep Permana.